Selamat pagi. Jadi ini bagian eh, tutorial pemrograman dalam materi data visualization ya. Oke, jadi di sini kita berkenalan dengan satu library lagi yang namanya Seaborn gitu ya. Lahir di laut. Bisa tentang apa disingkat SNS itu Social Network Service itu. Ya, SNS kalau di sini sosmed ya, sosial media. Tapi kalau di Jepang sosial media itu SNS singkatannya gitu, Social Network Service. Nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya. Oke, saya ngomong ngelantur. Oke, kemarin kan nggak ada Seaborn ya, tapi Matplotlib udah kita jelas di pertemuan eh, kedua ya. Oke, itu ini yang kita import ya. Contoh-contoh lain banyak sekali di sini ya. Tutorial ya di situs resmi Sirbol ini bisa dihubungkan ya antara kategorikal data ya terus distribusi data ya visualisasi data dan sebagainya gitu ya seperti itu ya. Oke, itu ya jadinya kita mungkin nggak sempet jelasin semua yang ada di slide gitu ya, tapi ini slide yang ada di slide tapi yang kayaknya sering kepake gitu aja ya seperti itu. Oke, sebelum jelasin tentang visualisasi, karena saya udah janji minggu lalu jelasin tentang normalization yang ini ya. Jadi saya akan jelasin z-score sama decimal scaling ya. Gitu. Oke. Ya min max juga ada tapi saya suka yang dua ini gitu. Ya, oke ya. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi z-score sama dengan membuat data frame kosong dulu ya. Yang kosong intinya for call dari semua kolom ya. Dan ini membuat kolom. Ya, intinya ketika ini ya kita mengoperasikan di data frame kolom sekaligus, apa yang terjadi itu jadinya dia otomatis melakukan looping internal gitu ya. Ini dari tanpa menggunakan for dot value seperti itu ya. Jadi bisa kita gunakan itu ya. Minus df call dot min, jadinya ini sama ya rumusnya dengan ini ya. Kurang lebih ini setiap anggota ya anggota mengurangi means-nya dibagi dengan standar deviasinya gitu ya. Ini ya standar deviasi dengan d sama dengan 0 gitu ya. Oke, setelah jadi bisa kita lihat hasilnya di bawah ini ya. Oke, ini bisa kita lihat ya. Ini ya. Uh, Jadinya semua ranking dan year khususnya berubah ya. Terus penjualan jadi agak besar. Kenapa agak besar? Karena ada selisihnya ya yang di sini yang sampai dia nilai minus sangat kecil gitu ya sana. Ya, ini dia sangat lebih kecil daripada standar deviasi. Ya, ada data yang dia lebih kecil daripada means ya. Means itu sehingga dia nilainya minus. Ini z-score ini karena mengurangi means, jadinya dia di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata itu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, gitu. Intinya dibanding yang dulu lebih datar. Nah di sini emang data video game sale ini sendiri, jadi ini normalization ini juga membuktikan bahwa ada beberapa game yang penjualannya tuh jauh banget di atas rata-rata gitu ya, bisa kita lihat di sini ya. Itu ada yang mencapai 40. Oke, itu jadinya walaupun dinormalisasi dia tetap mencolok gitu ya. Bisa kita lihat dia tuh kurang atau tinggi di sini dengan sangat jelas ya. Ini tentunya ya kurang begitu kelihatan juga kalau untuk mau lihatnya kita bisa pakai iLog gitu ya. Misalnya misalnya 0 sampai dengan 100 gitu ya. Kita gunakan, oke, ini bisa kita lihat sebetulnya ini bisa kita lihat ya besar-besar di awal, tapi coba kita lihat yang 500 sampai 50 lagi, 500 kali sampai 600 itu ya. Oke, kelihatannya sama, tapi coba kita lihat ukurannya, jadi 50-an ya, 50, tapi sini 8 sampai min 2 gitu ya, seperti itu. Jadinya bisa kita lihat pergerakan ya, ini ya. Seperti itu. Karena ini diurutkan berdasarkan rankingnya gitu ya.
Oke, nah selanjutnya kita coba ini ya, decimal scale ya. Decimal scale dia kasar tapi cepat gitu ya. Ini dibagi dengan berapa sih pangkat daripada ini ya, jumlah digit daripada nilai maksimumnya gitu ya. Tuh. Ini ke sini yang nilai digitnya paling besar kayaknya year ya, year. Ya itu ya. Nah, bisa kita lihat sini ya. Di sini dapatin nilai maksimum dulu, habis itu kita ukur panjang stringnya gitu ya dengan nilai absolutnya. Oke. Habis itu kita bagi dengan 10 pangkat key gitu ya. Jadinya berapa digit? Bagi dengan itu. Misalnya kalau tahun mungkin 4 digit ya dibagi dengan 4. 10 pangkat 4 gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ya, year. Kita lihat tahun ya. Seperti itu ya. Ranking dari 0,0 sekian. Dan ini sales ini ya, sales karena ini jadinya kelemahannya di sini ketika ada data yang seperti tadi ya. Tadi yang ilognya kita hilangin. Ya, seperti ini jadinya dia akan banyak nilai yang ini ya. Ini dia plus tapi yang lainnya jadi sangat pecahan yang sangat kecil gitu ya. Bisa kita lihat. Jadinya seperti ini rankingnya tetap dia naik gitu ya. Naik yang kecil. Jadinya normalisasinya gagal menggunakan decimal scale. Nah itu saya mencoba yang bagus dan jelek gitu ya di sana ya. Oke. Itu barangkali ya untuk normalisasi. Ya, ini di data mining juga saya jelasin ya untuk feature extraction kurang lebih ya. Oke, tapi karena ini ya saya kadung janji minggu lalu bahas ini gitu ya. Oke, selanjutnya ini ya kita membuat pie chart dulu ya. Pie chart itu apa ya? Simple tapi ini ya apa namanya? Gampang banget dilihat ya, gampang banget dilihat. Nah, gimana cara membuat pie chart di menggunakan Pandas gitu misalnya. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya kita ingin bagi berdasarkan platform. Pertama kita membuat format data yang cocok untuk dijadikan pie chart dulu gitu ya. Ini kita coba di sini menghitung jumlah judul games berdasarkan konsolnya gitu ya. Lalu di sini kita gunakan fungsi Pandas namanya pivot table. Ya, ini kita tinggal klik sebut parameternya indeks sama dengan platform dan aggregation functionnya adalah size ya. Bisa kita lihat di sini hasilnya adalah seperti ini. Ini ada konsol namanya 2600 entah apa gitu ya. Kenapa nggak 3000 sekalian gitu ya. Gitu. Kayaknya ini bisa kita lihat ya PS2 ya banyak game. Nintendo DS ya, Game Boy DS ya, dual screen ya itu ya. Ya, seperti itu. Ya, itu intinya ini bisa kita buat dengan jadi jangan DF-nya yang kita lakukan pie chart akan menyebabkan error dan kepanikan dalam runtime Python-nya. Di sini kita simpan ini nama variabelnya nggak masih seperti ini ya, bebas ya. Sekali lagi. Jadi banyak sekali mahasiswa yang bingung di penamaan variabel harus gini ya, errornya karena penamaan variabel yang enggak lah gitu. Ya, itu saya capek jawab jadi dosen pembimbingnya. Oke, seperti itu intinya sini Y sama dengan platform gitu ya sana. Ya sebenarnya nggak usah disebutin ya. Oke, itu bisa kita lihat seperti ini ya. Kita lihat PS2 sama Nintendo Dual Screen banyak. Ini PS2 lebih banyak daripada PS ya. Kayaknya ya benar ya. Ya banyakan ya, 2 kalinya PS3 setengahnya ya. Tapi saya dulu lebih banyak main PS kayaknya gitu ya karena CD biasa jadinya ini ya apa namanya lebih terjangkau gitu ya dibanding DVD ya. Itu PS3 Blu-ray ya. Terus PS4 entah apa ya. Apa PS4 yang Blu-ray ya nggak penting ya. Kita nggak membahas game sebenarnya. 3DS itu banyak sini. Oke. Gitu ya. Apakah cuma bisa satu variabel saja kan gitu ya? Bisa kok kita ini ya platform sama genre-nya. Ini bisa kita lihat di sini ini ya.
berdasarkan itu misalnya ya. Misalnya di sini ini nggak tampilkan semua ya. Kalau mau tampilkan semua, export ke CSV atau apa gitu ya, to CSV gitu bisa ya. Selanjutnya sini bisa kita lihat persebaran gamesnya ya. Gamenya ya itu ya misalnya ini, Microsoft Xbox 360 misalnya ini ya. Jenis-jenis gamenya ini shooter ada sekian gitu. Ini apa namanya platform dulu baru genre gitu. Urutan sangat berpengaruh ya. Kalau genre dulu baru platform, nanti berdasarkan genre dulu baru platformnya gitu ya. Jadi game action paling banyak di platform apa gitu ya, bisa kelihatan. Ya, ini paham ya semua ya. Ini kalau dijadikan pie chart ya gini ya, kayak gambar hipnotis dan nggak kebaca, jadi jangan ditiru. Ya, karena ini banyak ya. Ini jangan ditiru ya. Ini nggak cocok ya, nggak cocok. Oke. Selanjutnya kita bahas heat map ya, favorit saya. Ini sini kita bisa masukkan input ada. Nah, di sini baru kita pakai Seaborn, oke. Seaborn ini heat map ya. Sana data frame correlation, di correlation yang kita maksudkan ya. Di sini bisa kita lihat korelasinya satu itu warna cerah gitu ya. Makin nggak ada korelasi, makin gelap gitu ya sana. Ini gelap ya. Tahun sama penjualan nggak ada hubungan. Jadinya kita lihat ini cepet ya, kita bisa paham ya. Gitu. Ya. BTW ini ya. Saya ulangi lagi, ini yang gagal ya. Nggak cocok jadikan pie chart. Kalau ini masih cocok ya. Ini kita harus cari yang lainnya ya. Mungkin di sini gitu apa ya. Oke, itu ya. Oke. Ya, jadinya selanjutnya kita bahas ini ya. Bahas ini nggak jadi kepake ya nih skripnya, yang boleh dipakai boleh nggak ya. Oke, itu. Jadi ini ya. Scatter plot ya, di sini hubungannya ya. Jadi hubungan penjualan lain sama global sale gitu ya sini. Ininya order sales maupun ininya order sale tuh maksimal sekitar 10-an ya. Kalau ini 80 ya. 80. Ininya itu ada yang jadi game yang ini kalau di global sale ya sampai 80, kalau di sini 8 sekian gitu ya. Di sini ada yang di sini 10, ini di sini global 20 gitu. Bisa kita lihat game yang sama global sama other-nya gimana gitu ya sana. Jadi secara global 80. Ini bisa kita lihat 80 ini diraih oleh negara mana gitu ya. Bisa kita coba satu-satu nanti. Ya bisa kita pakai for barangkali kita coba dari North America, JP dan sebagainya ya. Dan di selain X dan Y, kita juga ada who ya. Who itu adalah who and saturation ya. Perbedaan warnanya di sini bisa kita kasih misalnya genre gitu ya, berdasarkan genre. Ini bisa kita lihat di sini ini ya. Sport di sini ya, sport. Jadinya kalau minggu lalu kita lihat kan yang penjualan tertinggi itu Wii Sport gitu ya, Wii Sport ya sana. Mungkin orang tua juga suka gitu ya. Jadinya anak-anak tidak main di luar tapi berolahraga kan gitu ya, berolahraga dalam rumah. Jadinya nggak mungkin hilang atau diculik orang gitu, tapi bisa tetap olahraga dan bugar dalam rumah gitu kan ya. Jadinya laku banget gitu kan gamenya itu gitu, bisa kita lihat di sini ya. Oke, itu. Oke, gitu ya. Oke, ini simulation game kayaknya simulation. Action ya, ini action ya. Terlalu banyak warna ini. Nggak mungkin game simulasi bisa tinggi gitu ya. Itu. Oke, ininya di sini ya, 30. Oke ya. Seperti itu ya. Selain itu juga bisa kita tampilkan dalam format ini ya. Format apa namanya ini ya, tampilan line ya, kind sama dengan line gitu ya. Ini scatter plot kita coba pakai real plot ya, relation plot ya, sama ya. Kalau real plot ya lebih ini garis ya, gitu. Ini juga
Oke, itu ya kalau bedanya kalau scatter plot dia akan membentuk garis kalau misalnya dia emang sama-sama korelasinya tinggi, tapi kalau misalnya relation dia membentuk garis gitu, membentuk ini ya, hubungan gitu ya sana. Oke, itu ini di sini bisa kita lihat ini saya ganti bukan genre tapi platform. Bisa kita lihat ini yang ini adalah Wii gitu ya. Wii di sana bisa kita lihat ya. Itu ya ini Wii ya. Itu tinggi. Terus ini ya bisa kita pakai juga ini ya berdasarkan tahun dan di sini bisa kita lihat ada grafiknya seperti itu ininya apa namanya global sale ya. Kalau global sale ini bisa kita lihat tahun berapa yang paling banyak berdasarkan platformnya juga seperti itu ya. Ini. Yang paling tinggi adalah di tahun 90-an ya, atau game apa. Ya Wii Sport masuk yang mana ya? Kenapa ini jadi kecil ya seperti itulah ya. Ini. Oke, itu barangkali ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan bisa diskusikan di kolom komentar WA group ataupun waktu cool pergerakan Zoom ya. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.